Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhibatul Khairina dengan nomor NIM 21301038, kelas B, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan Studi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Mustafa SAGMH. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian studi Islam. Pengertian studi Islam yang pertama ialah secara etimologis, merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah ialah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan studi Islam menurut istilah ialah usaha memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab selanjutnya yaitu mengenai urgensi dan signifikasi studi Islam. Yang pertama yaitu studi Islam diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui proses sentrifugal dan sentripetal dari Islam dan masyarakat. Maksud dari sini ialah jika studi Islam ditarik ke arah perjalanan sejarah tradisi Islam, tampak sekali urgensi dan signifikasinya. Sebab realitas historis membuktikan bahwa Islam selalu diwarnai oleh berbagai usaha pembaruan dan penyegaran secara terus-menerus sebagai konsekuensi dari arus gerak sentrifugal dan sentripetal tersebut. Yang kedua yaitu studi Islam dalam konteks untuk memahami cara mendekati Islam baik pada tataran realitas empirik maupun normatif doktrinal secara utuh dan tuntas. Maksudnya, pemahaman terhadap Islam tidaklah pincang. Selain itu, jika Islam hanya dilihat dari satu segi saja, yang akan tampak hanya satu dimensi saja dari fenomena-fenomena sosial yang beragam. Yang ketiga yaitu studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman mengenai esensi dan substansi. Pentingnya memahami esensi ajaran ini lebih-lebih terlihat pada konteks kekinian dengan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda pemahaman dan aspirasinya. Kemudian yang keempat yaitu studi Islam diselenggarakan untuk menghindari pemahaman yang bersifat campur aduk. Di sini maksudnya ialah studi Islam membedakan antara yang absolut dan relatif. Karena ketidakjelasan ini muncul pemahaman atau bahkan tindakan yang selalu diklaim sebagai tindakan keagamaan. Padahal sebenarnya pemahaman dan tindakan itu termasuk wilayah tradisi atau budaya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan studi Islam. Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Sehubungan dengan hal ini, studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah agama fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Studi ini berdasarkan asumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi terakhir, membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Kemudian yang keempat yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Asumsi ini ialah bahwa agama Islam yang diyakini mempunyai misi rahmatan lil alamin tentunya mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, yang mempunyai daya dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern. Masuk pada subbab selanjutnya yaitu mengenai aspek sasaran studi Islam.
Yang pertama yaitu aspek sasaran keagamaan. Dari aspek tersebut, segala hal mengenai agama dapat ditransformasikan secara baik dan dapat dijadikan landasan untuk berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Yang kedua yaitu aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak terikat kepada wahyu, namun ilmu pengetahuan terikat pada pemikiran rasional. Yang terakhir yaitu mengenai asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW di Makkah. Di masa ini terjadi pada saat awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga beliau hijrah di Madinah pada usia 53 tahun atau 17 Ramadan sampai 1 Rabiul Awal atau kurang lebih 12 tahun setengah. Pada masa ini merupakan pembangunan fondasi bagi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Rasulullah di Madinah. Pada masa ini dimulai sejak beliau hijrah dari kota Makkah ke Madinah sampai dengan wafatnya beliau pada 13 Rabiul Awal atau berjalan kurang lebih 19 tahun. Pada masa ini terdapat pembinaan masyarakat dalam praktek ibadah, banyak ayat-ayat yang diturunkan tentang hukum-hukum amaliyah, ibadah, perdata, pidana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pada masa sesudah Rasulullah SAW. Pada masa ini, pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat beliau. Pada masa ini, daerah Islam semakin luas, serta timbul masalah-masalah baru sehingga para sahabat merasa berkewajiban memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum jelas dan memberikan fatwa atas masalah-masalah hukum yang timbul di kalangan mereka. Tugas memberikan fatwa kepada masyarakat setelah para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in. Yang keempat yaitu periode ulama mujtahid dan kemajuan fikih. Pada masa ini, kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukaan ilmu fikih. Kemudian yang kelima yaitu periode taklid. Pada periode ini dimulai sekitar abad ke-7 sampai 13 Hijriah. Pada abad ini para ulama umumnya tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka hanya membedakan mana dalil yang kuat dan yang lemah, sehingga bisa dikatakan ulama yang pada masa ini dalam keadaan statis. Kemudian pada periode ke-6 yaitu periode kebangkitan umat Islam. Pada periode ini, setelah umat Islam menyadari akan kemunduran dan kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaharuan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Hal ini juga dipengaruh terhadap perkembangan ilmu fikih, misalnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, kemudian dilanjutkan oleh para ulama lainnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.